Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang yang ingin kaya itu adalah orang-orang yang cinta uang. Dan cinta uang, ingin kaya itu rupa-rupanya adalah akar segala kejahatan. Dan karena cinta uang, ingin kaya, orang-orang ini jadi jahat sehingga mereka terjerat. Ayat ke-9 katakan ke dalam jerat, terjerat. Ke dalam apa? Ke dalam nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Dan contoh yang paling tepat untuk menggambarkan sikap-sikap ini ialah Gehazi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ada cerita tentang Naaman yang penyakit kustanya disembuhkan melalui perkataan Elisa, abdi Allah. Lalu setelah sembuh, Naaman mau mempersembahkan sesuatu, mau memberikan sesuatu kepada Elisa. Tetapi Elisa menolak. Akan tetapi Gehazi, bujangnya Elisa ini ketika menyadari bahwa Elisa menolak pemberian Naaman, dia inginkan, dia mau, dia cinta pemberian itu uang, lalu dia ingin kaya. Dan ayat 21 setelah Naaman pamit dari Elisa, ayat 21 kita baca ayat 21 dan 22. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Kita lihat, Gehazi cinta uang, dia ingin kaya, dan dia terjerat ke dalam hawa nafsunya itu. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia menjual nama Elisa. Ya, ayat 22, "Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan." Padahal Elisa tidak nyuruh dia mengatakan sesuatu untuk meminta. Tapi dia berkata, "Tuanku Elisa menyuruh aku." Dia berbohong, dia jual nama Elisa. Nah, itulah dia. Dia sudah terjerat ke dalam nafsunya dan itu mencelakakannya. Ayat ke-26, 2 Raja-Raja 5 ayat 26 dan 27 saya bacakan. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Akhirnya Gehazi dapat kekayaan. Gehazi dapat, ya ayat ke-26 katakan dia dapat kebun-kebun dan segala sesuatunya. Kekayaan itu dia dapat. Akan tetapi dia celaka. Dia tenggelam ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ayat yang ke-10 katakan dia menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Penyakit kusta Naaman hinggap kepada Gehazi. Dia jadi kena kusta. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari. Pelajarannya, mari kita jangan cinta uang. Hidup memang butuh uang, tapi jangan sampai kita cinta uang dan itu menjadi tuan buat kita. Kita diperhamba oleh uang dan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Menjual orang, menjual nama orang, apalagi menjual nama hamba Tuhan untuk memperoleh uang-uang itu, untuk memperoleh kekayaan-kekayaan itu. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami, hamba-hambamu, umat-umatmu memperoleh kebutuhan, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami dengan cara-cara yang berkenan kepadamu. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan, seperti Gehazi yang menjual nama tuannya. Demikian juga kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan menjual nama orang, dengan menjual nama hamba Tuhan. Tapi biar kami bisa mencari, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini umat-umat-Mu akan melaksanakan segala aktivitas pekerjaan mereka.
yang bekerja profesional, yang berwirausaha, Tuhan berkati. Yang kuliah, yang sekolah, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, Tuhan berkati. Berikan hikmat ya Tuhan, biar kami dalam mengerjakan segala pekerjaan kami, melakukannya sesuai dengan firman-Mu, berkenan kepadamu. Tuhan beri hikmat, mampukan kami Tuhan, dan bersama-Mu kami percaya Engkau akan membuat kami berhasil. Tuhan juga jaga lindungi kami dalam melaksanakan segala kegiatan kami. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.